Amerika berpoya-poya di atas darah umat Islam di Libya, di Syria, dimanapun. Kira biar sampai ini ke siapa? Biden. Ini kaji kampung. Sekarang Gaddafi jatuh rupanya, maju macam Eropa, Libya. Macam kerupuk disiram air Libya sekarang. Dan sebab ini Qaradawi dikeluarkan dari Masyikhatul Azhar. Dicabut. Kesyekhannya di Azhar. Al-hikmatu sabi'ah la yushakkikannaka fil wa'd adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalik qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Jangan sampai membuatmu ragu berkenaan dengan janji, ketiadaan berlakunya apa yang dijanjikan walaupun telah nyata waktu dan masanya, agar jangan sampai yang demikian itu qadah ini mengotori lah kita buat ya. Mengotori ya pada basirahmu, mata hatimu, wa ikhmadan, dan meredupkan cahaya batinmu. Nah, lebih kurang lah. Jadi jangan sampai seseorang timbul keraguan. Jangan sampai timbul keraguan pada diri setiap orang mukmin berkenaan dengan janji Allah. Apa yang buat dia ragu? Adamu wuku, itu fa'ilnya. Adamu itu fa'ilnya. Ketiadaan berlakunya apa yang dijanjikan, walaupun memang sudah betul-betul nyata waktunya. Nah, jadi memang sudah di waktu yang memang diminta, dimohonkan dan dijanjikan ijabah oleh Allah Ta'ala, belum terwujud. Jangan sampai itu membuat seseorang ragu akan janji Allah tersebut. Jadi jangan sampai seseorang ragu terhadap janji Allah disebabkan karena tidak berlakunya apa yang dijanjikan walaupun waktunya telah nyata, telah tiba waktunya. Li alla yakuna dzalik, agar jangan sampai yang demikian itu, apa itu? Ragu tadi itu. Ragu pada janji Allah dikarenakan tidak sepertinya, tidak berlakunya yang dijanjikan, tidak terwujud yang dijanjikan. Nah, keraguan pada janji Allah itu ya, jangan sampai adanya keraguan pada janji Allah tersebut itu menyebabkan qadahan fi basiratik, cederanya ya, mata hatimu, dan meredupkan sinaran batinmu. Jangan sampai jadi ragu terhadap Allah, ragu dengan janjinya hanya dikarenakan tidak terwujud apa yang dijanjikan tersebut. Sepertinya dikarenakan sepertinya tidak terwujud apa yang dijanjikan, walaupun memang sudah pas memang masanya, memang tak terwujud. Nah, jangan sampai ragu dengan janji-janji Allah. Apakah janji Allah yang itu atau janji Allah yang lainnya? Jangan sampai ragu dengan janji Allah Ta'ala hanya dikarenakan apa yang dijanjikan belum terwujud, walaupun waktunya sudah nyata, sudah tiba, tak juga terwujud. Jangan sampai ragu dengan janji Allah sebab gara-gara tidak terwujudnya apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena keraguan akan janji Allah, li'alla yakuna dzalika qadahan, itu bisa mencederai mata hatimu,
dan juga memadamkan sinaran batin dirimu, rusak jiwamu, rusak dirimu dengan itu. Oke. Itu lebih kurang lah, itu terjemah bebas. Saya baca satu paragraf, nanti baru kita uraikan. Ini syarahan saya bukti. Yafidhu kitabullah azza wa jalla biwu'udin alzama biha dhatahul aliyata lil muslimin duna ayyuqayyida injazaha bimas'alatin aw du'ain bal alzamallahu biha dhatahul aliyata ibtidaan in wafal muslimun bil awamir wal mutatallabat allati kallafahum biha. Al mutatallibat juga boleh. Kitab suci Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim penuh penuh dengan janji-janji yang Allah pastikan terhadap dirinya yang maha tinggi teruntuk kepada kaum muslimin hamba-hambanya, tanpa Allah kaitkan pelaksanaan penunaian janji-janji itu dengan permintaan dan doa mereka. Enggak. Oh, iya begitu. Kalau kalian doa maka enggak mesti begitu. Enggak begitu. Aku janji ini kuberikan sama kalian. Ini, iya. Bal akan tetapi alzamallah, Allah pastikan biha bil wu'ud, janji-janji itu zatahul aliyah pada dirinya, terhadap dirinya ibtidaan, sejak awal gitu. Biasanya orang buat janji itu pakai apa itu? Kontrak. Ya kan gitu kan? Janji ya, oke ya, oke ya, oke ya. Itu janji umumnya kita pakai kontrak. Deal, ya, deal ya. Ini enggak begitu. Bukan begitu, jangan anggap seperti itu. Itu maksud kalimat ibtidaan. Sejak awal Allah sudah seperti itu, memastikan pada dirinya untuk hamba-hambanya. In wafal muslimun, jika saja kaum muslim, orang-orang Islam yang sebagai hamba-hambanya, wafal muslimun, memenuhi bil awamir wal mutatallibat atau mutatallabat, memenuhi perintah titah-tintahnya dan tuntutan-tuntutannya yang Allah amanahkan kepada mereka, yang Allah embankan kepada mereka. Itu aja. Apa firman Allah Ta'ala tentang ini? Oh, sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa? Ayat rangkaian ayat apa ini? Puasa. Apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Itu dia. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pokoknya aku janji pada diriku, aku janji sendiri gitu. Kupastikan bahwa ini adalah janji yang kuberikan kepada kalian. Tapi syaratnya falyastajibu li, penuhilah tuntutanku. Mengabdi kepadaku, beriman kepadaku. Itu aja. Mau kalian minta, tak kalian minta, kuberikan sama kalian. Penuhi aja itu. Falyastajibu li itu, penuhi itu. Itu istilah, itu maksud saya bukti. In wafal muslimuna bil awamir wal mutatallibat allati kallafahum biha. Jika saja mereka kaum muslim memenuhi titah perintah dan tuntutan-tuntutan yang Allah amanahkan, embankan kepada mereka, maka semua yang menjadi janji Allah, sesuatu yang dia pastikan pada dirinya tanpa ikatan kontrak dengan hambanya, akan Allah berikan semua kepada hamba-hambanya. Min dzalika hadhil wu'ud al-qati'ah allati alzamallahu azza wa jalla biha dzatahu
li'ibadihi alladhina anjazu ma qad awsahum wa kallafahum bihi. Min dzalik, di antaranya hadhil wu'ud, janji-janji yang pasti yang Allah wajibkan, lazimkan, wajibkan, mulazamah, lazimkan, pastikan terhadap dirinya yang maha tinggi, teruntuk atau buat hamba-hambanya yang menunaikan apa yang telah Allah wasiatkan dan amanahkan kepada mereka. Apa itu? Beriman kepadanya, mengabdi kepadanya, patuhi semua perintahnya, itu aja. Di antaranya janji Allah yang dituangkan dalam firman-Nya, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Satu, fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul ard min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina istudha'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Berikutnya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berikutnya, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat-ayat ini berisikan janji-janji yang pasti dari Allah Ta'ala. Ayat pertama, sesungguhnya kami pasti akan menolong semua utusan-utusan kami dan orang-orang beriman bersama mereka di kehidupan dunia ini. Bahkan juga wa yauma yaqumul ashhad, pada hari tegaknya saksi-saksi, di akhirat maksudnya, di hari akhirat juga. Allah mewahyukan kepada mereka, orang beriman, Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanna dzalimin, kami akan binasakan orang zalim. Walanuskinannakumul arda, kami akan posisikan kalian di muka bumi ini. Mim ba'dihim, sepeninggal zalim-zalim yang Allah binasakan itu. Dzalik, yang demikian itu berlaku untuk orang yang khafa maqami, takut akan kebesaranku, wa khafa wa'idi, dan takut juga akan ancaman hukumanku. Bisa nggak penuhi ini syaratnya? Yang ini menjadi syarat untuk janji itu Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina istudha'ifu, kami ingin menganugerahkan kepada orang-orang yang ustudha'ifu fil ard, yang lemah di hamparan bumi, yang ditindas, yang dizalimi, ustudha'ifu fil ard. Kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang ditindas di kehidupan dunia ini. Wa naj'alahum, dan kami jadikan mereka a'immatan, sebagai penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, kami jadikan sebagai waris, yang mewarisi tahta dunia ini. Man amila solihan, siapa yang melakukan amal soleh, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan, dan ianya mukmin, orang beriman kepada Allah Ta'ala, dipastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan, anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. In tansurullah, jika kau tolong Allah, maka dipastikan Allah akan menolongmu dan mengukuhkan pendirianmu, sikapmu, kaki-kakimu. Jadi ini semua janji dari Allah Ta'ala yang pasti akan dipenuhinya. Mana mungkin pula Tuhan janji nggak dipenuhi? Mana pula bisa begitu? Nah, ini pasti Allah penuhi. Diminta, tak diminta, Allah penuhi. Tapi syaratnya itu mesti dipenuhi. Itu syaratnya penuhi. Tinggal lagi mau diminta tak diminta, nggak ada urusan. Allah pasti berikan. Tak kau minta pun, tapi penuhi syaratnya, ku berikan. In tansurullah yansurkum. Tak usah minta-minta. Penuhi saja.
bahwa kau tolong agama Allah, pasti Allah akan menolong. Tak perlu kau minta, unsurna, nggak perlu seakan-akan. Walaupun minta itu juga baik adanya. Kenapa? Ekspresi ubudiyah. Jangan lupa itu, kaji semalam. Oke? Nah itu. Pahamlah kita nih, kira-kira pembukanya nih, muqaddimah dari ini. Yang mananya, Ustaz? Kira-kira. Kalau kita lihat apa yang kemarin, yang ke-6 ya. Hikmah yang ke-6 itu kan kelihatannya motivasi doa itu besar sekali gitu kan. Nah, sementara di hikmah yang ke-7 ini kelihatannya berdoa, nggak berdoa pun kita, sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan dapat. Iya, kan begitu. Iya betul. Jadi kalau gitu, kayak mana kita mengkorelasikan antara yang hikmah yang ke-6 ini dengan yang ke-7? Begini, di sini yang ke-6 itu kan disuruh berdoa. Iya. Untuk apalah lagi. Begini, lihat. Di sini hikmah yang sekarang ini, udah, seseorang tidak boleh ragu dan bimbang dengan janji Allah. Itu dia hikmahnya. Udah. Seseorang tidak boleh bimbang dan ragu dengan janji Allah. Walaupun kesannya apa yang dijanjikan tidak terwujud. Tiba masanya sudah. Ya kan? Udah tiba memang masanya. Pas waktunya emang belum juga gitu. Nah, jangan apa yang dialaminya itu membuat dia ragu bimbang sama janji-janji Allah. Itu aja. Itu mutiara hikmah ini. Karena bimbang dan ragu dengan janji Allah itu merusak jiwa dan batin kita. Qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Melukai, mencederai mata batinmu, mata hatimu, dan juga memadamkan sinaran batinmu. Itu mutiara hikmahnya. Mutiara hikmah yang lalu, tentang apa itu mutiara hikmah yang lalu? Apa kalimatnya? Apa mutiara hikmahnya? Mutiara hikmahnya? Apa Raja? La yakun ta'akhuru amadil ata. Ya kan itu kan? Janganlah sampai terlambatnya anugerah Allah, kan gitu. Apa lagi? La yakun ta'akhuru amadil ata mal ilhafid du'a. Mujiban liyasik. Sama juga. Jangan sampai keterlambatan dari Allah jawaban membuat kau mujiban liyasik, buat kau yais, putus asa. Itu. Jadi saya lihat mutiara hikmah sebelumnya, jangan sampai seseorang dikarenakan terlambatnya jawaban dari Allah atas apa yang dia mohonkan menyebabkan dia jadi putus asa terhadap itu. Itu mutiara hikmah yang lalu. Mutiara hikmah yang ini jangan sampai ragu terhadap janji Allah Ta'ala. Hanya saja kita kemarin mengupas masalah doa. Nah, apa hakikat doa? Hakikat doa ekspresi ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Itunya. Mana ada arti kontradiksinya dengan ini? Gak ada kontradiksinya. Doa ekspresi ubudiyah. Kalau memang ingin Allah mengijabah doa kita, ekspresikan ubudiyah dengan doa. Apa diantaranya? Tidak merasa berhak atas apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa di mana ekspresi di apa bukti bahwasanya doa itu ekspresi ubudiyah? Apa kata bukti? 2 syarat doa. Baru disebut doa dia. Kalau enggak nuntut namanya sama Tuhan. Permintaan yang dilayangkan kepada Tuhan itu 2 dia bisa. Bisa tuntutan, bisa doa. Disebut dia doa kalau kalau memenuhi syarat bahwa dia taubat dulu kalau sebelumnya. Yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua syaratnya? Kesadaran hati sepenuh jiwa merintih dan memelas kepada Allah. Itu doa. Baru permintaan disebut doa. Kalau enggak begitu berarti dia nuntut Tuhan. Dan tidak didasari keberhakan diri. Itu dia, Ustaz. Jadi enggak ada kontrak. Justru nyambung ini. Mengikat erat
antara dua mutiara hikmahnya. Yang lalu jangan sampai terlambatnya jawaban dari Allah atas doamu menyebabkan kau putus asa. Itu mutiara hikmahnya. Mutiara hikmah ini, jangan kau ragu dengan janji Allah Ta'ala. Hah? Jangan ragu janji Allah Ta'ala disebabkan hanya gara-gara sepertinya tidak terwujud apa yang dijanjikan tersebut. Jangan. Justru di antara dua mutiara hikmah ini saling mengikat dan terjalin gitu, ya. Ikatan yang erat di antara keduanya. Oke. Jadi begini, Allah jawab doa kita, Allah perkenankan doa kita. Nah, di sini ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, dan itu janjinya janji dia sendiri menjanjikannya untuk diri sendiri. Gini, macam kita gini, macam anak kita di hati kita nih. Kalau anakku nanti dulu sini, aku pastikan dia dapat sepeda. Nah, itu macam gitu. Ada? Yang penting anak kita lulus, kan begitu. Tanpa diminta, tak dimintanya pun pasti kita akan berikan itu sebagai janji yang telah kita tanamkan pada diri kita sendiri. Begitu Tuhan sama kita. Begitu dia bahasanya, mohon maaf, menanamkan janji itu pada dirinya buat hamba-hambanya. Jadi kalau kita saja yang menanamkan janji seperti itu pada diri kita, udah, setelah kira-kira apa yang kita inginkan terwujud sepertinya dari seseorang, maka otomatis kita akan berikan itu. Kan begitu kan? Dimintanya, tak dimintanya kita berikan. Ini. Ya, apa nih? Ayah udah janji, ayah sudah mengniat, bahasa kita gitu di sini. Ayah udah niat ini memang mau diberikan sama aku karena kau memang alhamdulillah bagus, ku tengok lulus kau, gitu. Begitu. Diminta tak dimintanya Tuhan berikan itu. Diberikan ayahnya. Jadi kalau seorang ayah bisa menepati apa yang ditanamkannya sebagai janji pada dirinya, bukan kontrak dengan anaknya. Nah, kira-kira Tuhan apa lemah untuk mewujudkan itu buat hambanya tanpa diminta-minta oleh hambanya kira-kira? Kira-kira. Jadi diminta tak diminta, kalau itu janji Tuhan pasti akan Tuhan penuhi. Tuhan limpahkan. Ya apa nih Tuhan? Aku nggak minta ini, bukan? Memang kau nggak minta. Aku aja memang udah niat sama kau ini. Itu kan. Kita sama orang, ya apa ini? Kan nggak ada aku. Nggak, bukan memang kau nggak minta. Aku aja niat udah. Ini mau berikan sama kau nih, udah niat aku ini. Itu bahasanya. Oke? Nah, lebih kurang artinya. Analognya begitulah Allah Ta'ala terhadap janji-janjinya. In tansurullah yansurkum. Nah, lihat ini. Kalau kau tolong Allah, Allah pastikan kau juga akan ditolongnya. Tanpa harus kau minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, nggak perlu kau minta-minta gitu. Yang penting kau tunaikan bentuk sikap menolong agama Allah Ta'ala. Allah pasti tolong kau. Tanpa kau minta tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lalu kalau andai kata nggak diminta pun Allah kasih, jadi kalau diminta salah? Ya nggak salah. Nggak salah kalau diminta, nggak salah. Bahkan minta itu jadi ekspresi daripada kebutuhan kita, kepapan kita kepada Tuhan. Tuhan senang diminta seperti itu. Kenapa? Karena si hamba mengekspresikan kepapahan dirinya kepada, inilah ubudiyah tadi itu. Inilah kenapa doa itu ubudiyah. Doa itu ibadah. Oke? Kita baca satu paragraf. Mungkin di sini dijelaskan saya buti. Walladhi yahsul anna katsiran minan nas qad yamurrun ala hadhil ayat wa amsalha wa yakifuna ala hadhihi al-wu'ud allati alzama Allahu 'azza wa jalla dzatahu biha li'ibadihi alladhina tabbaqu awamirahu. وينظر فيجد أن هذه الوعود أو أكثرها غير ناجزة اليوم فالمسلمون ليسوا منصورين كما قد وعدهم الله والظالمون يسرحون ويمرحون ويستلبون الحقوق ولم يهلكهم الله كما قد وعد وتوعد
Wal muslimun fihimul katsir mimman lam tatahaqqaq lahumul hayatut thayyibah kama qad wa'adahumullahu azza wa jalla ila akhirih. Fa inna fabnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu yukhatibu haula'il murtabin fi wu'udillahi azza wa jalla qailan la yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Yang berlaku, kata Syekh Huti, yang berlaku bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin melintasi ayat-ayat ini atau seumpama ayat ini, artinya membaca ayat-ayat seperti ini. Yang berlaku, yang terjadi banyak ya, kebanyakan orang-orang yang membaca ayat-ayat seperti ini. Yaqifun ala hadhil wu'ud. Lalu mereka amati tentang janji-janji Allah yang dia pastikan terhadap dirinya buat hamba-hambanya yang telah menjalankan semua titah perintahnya. Wa yanzur, lalu dia amati, dia lihat, fayajid, dia dapati anna hadzal wu'ud, bahwa janji-janji ini atau mayoritas janji itu, kebanyakan janji itu ghairu najatin yum. Sampai sekarang tak terpenuhi sepertinya. Cemana ini? Cemana kata Tuhan, intan surullah yang surukum. Kenapa Palestina masih dikuasai sama kafir harbi Yahudi? Hah? Kenapa? Fal muslimun laisu mansurin. Orang-orang Islam sekarang sampai sekarang sepertinya belum ditolong Tuhan. Bahkan mereka sama mereka bantai-bantaian dengan ISIS-nya, ya kan? Hah? Dengan faksi-faksi yang berseberangan di negara Arab. Libya luluh lantah, Syria luluh lantah. Semua hampir negara Timur Tengah luluh lantah. Dia sama dia bahkan, bukan sama musuhnya. Dia sama dia bacok-bacokan. Mana janji Tuhan? Mana kemenangan untuk orang Islam? Mana? Udah. Fal muslimun laisu mansurin. Orang Islam sepertinya belum mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah janjikan kepada mereka. Wa zalimun yasran wa yamrahun. Sementara orang zalim mereka berpora-pora, berpoya-poya. Orang zalim berpoya-poya, Amerika berpoya-poya di atas darah umat Islam di Libya, di Syria, dimanapun. Mereka sedot semua minyak-minyaknya. Apa ini? Apa ini kira-kira? Irak luluh lantah. Ya kan? Amerika menikmati minyak Irak. Apa ini? Berton-ton barel satu hari disedot minyak Irak itu. Amerika. Apa ini? Apa kira-kira? Wa yastalibunal huquq, ya. Wa yastalibunal huquq, merampas hak-hak orang Islam. Orang-orang zalim, negara-negara kafir zalim merampas hak-hak orang Islam. Pendudukan Israel jahanam terhadap Palestina, merampas tanah mereka dengan berbagai cara, membunuhi wanita dan anak kecil yang tak berdosa. Mana janji Tuhan? Mana? Udah, walam yuhlikhum, dan Allah belum juga membinasakan mereka sebagaimana tadi dijanjikannya. Lanuhlikanna zalimin. Kan Allah bilang tadi kan janji kan? Lanuhlikanna zalimin. Kurang apa lagi zalimnya Israel terhadap Palestina? Kurang apa zalimnya Amerika terhadap dunia? Pura-pura jadi polisi, dialah bandit dan penjahatnya. Kurang apa lagi kira-kira? Biar sampai ini ke siapa? Biden. Ini kaji kampung, ini kaji kota. Kurang apa lagi kira-kira? Walam yuhlikhum. Allah belum membinasakan mereka. Allah tidak membinasakan mereka sebagaimana yang dijanjikannya dan diancamnya. Wal muslimun fihimul katsir, banyak orang Islam mimman lam tatahaqqaq lahum hayatut thayyibah, yang belum mendapatkan, menikmati, merasakan kehidupan yang layak dan baik sebagaimana janji Allah tadi. Apa janji Allah tadi? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ini orang Islam mana nih? Hayat thayyibahnya. Mana hayat thayyibahnya? Kenapa Ustaz Musi masih satu bini ya? Coba, mana hayat thayyibah? Coba. Mana hayat thayyibah?
Kalau thayyibah 2-3 lah paling enggak. Kan misal ini contoh aja Ustaz. Misal mana hayat thayyibahnya misalkan. Udah kama qad wa'ada sebagaimana Allah janjikan kepada mereka ila akhiri sampai yang lain-lainnya. Gimana kira-kira? Nah, ketika saat seseorang membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, udah dia singgah di beberapa ayat yang tertuang janji-janji Allah tadi, dia amati, dia lihat fakta realita. Kok enggak betul janji ini? Mana janjinya? Mana realisasi dari janji? Apa faktanya di lapangan? Kok begini? Mana orang Islam? Mana kafirnya? Mana zalimnya? Mana semuanya? Kenapa enggak? Nah itu, ketika dia begitu perasaannya, dihantui perasaan seperti itu, pikirannya menerawang atas timbulnya rasa ragu dan bimbang akan janji Allah Ta'ala, di sini datang Sayyidil Imam Al-Rabbani Al-Qutubus Samadani menghembuskan di telinganya. Imam Sakandari menghembuskan di telinganya. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'i al-mau'ud wa in ta'ayana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Biar tahu kau, kata Imam Syafi'i, itu yang kubisikkan sama kau. Itu. Jadi realita yang ada di tengah kita, ketika sepertinya berseberangan dengan apa yang Allah tuangkan dalam ayatnya berupa janji-janjinya, jangan buat kita jadi rusak akidah kita, rusak, terganggu keyakinan kita, muncul keraguan keimbangan kita kepada semua janji-janji Allah Ta'ala. Justru sebaliknya, kita koreksi di diri. Mungkin syarat yang Tuhan minta belum terpenuhi oleh kita. Kita nggak memenuhi syaratnya. Itu aja. Gitu. Introspeksi kita, koreksi diri, kita belum penuhi syaratnya. Bukan janjinya. Ya Allah nggak tepati. Masa pula Allah nggak tepati janji? Kenapa miskin Tuhan gitu? Macam tadi ayahnya tadi. Aku udah niat kali untuk anakku. Ya, tak jadi. Tapi kok kemarin niat kau bilang sama aku untuk anak kau? Iya, listrik naik pula katanya. Tak jadilah. Yang kuurungkanlah tadi apa yang mau kuniatkan untuk anakku. Listrik naik, ini naik. Telur naik, walaupun bulat, naik aja pula dia. Tak turun-turun. 1.700 macam telur merpati. Ya, misalkan ini. Akhirnya diurungkan kenapa? Miskin. Jadi apa Tuhan begitu? Kurang kekayaannya karena memenuhi janji-janji kepada hamba-hambanya gitu kira-kira. Mana pula Tuhan begitu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu kita tahu tentang Tuhan nyuruh kita nepati janji. Na'udzubillah, dia mengingkari yang gitu kira-kira. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Hah? Dia menyuruh semua hambanya yang beriman, penuhi janji, tunaikan janjimu. Aku tak pala gitu jadinya. Itu Tuhan, kasih contoh sama awak. Mungkin gitu Tuhan. Tuhan ini, Tuhan. Bukan awak, Tuhan. Yang punya segala-galanya. Yang perbendaraannya nggak pernah habis dan binasa. Ya kan? Lau kanat apa? Midada kalimatu rabbi Qul law kana al-bahru midada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini. Ya kan? Mungkin kira-kira untuk memujinya saja pun nggak bisa. Kenapa? Karena begitu kayanya dia dengan semua yang dia miliki. Sehingga semua lautan dengan semua yang ada nggak bisa memenuhi pujian untuk dia. Karena begitu kayanya dia. Ghaniyun 'anil alamin. Nggak butuh dengan semesta ini. Semesta yang butuh dengan dia. Antumul fuqara ilallah. Wallahu wal ghaniyun hamid. Ya kan? Oke, jadi itu kata Syekh Buti. Jangan, nggak mesti kita. Kenapa kita mesti ragu dan bimbang? Kenapa mesti ragu dan bimbang? Introspeksi saja mungkin yang Allah syaratkan kita belum memenuhinya. Itu aja mungkin. Mungkin itu.
Kalau kita ragu dan bimbang dengan janji Allah, berarti ada yang rusak pada diri kita. Ada yang tercederai itu di batin kita. Keimanan kita, kesadaran kita, keyakinan kita, mata batin kita, mata hati kita, basiroh kita, hati kita, sariroh kita, apalah kira-kira. Oke? Ghaira anna li ahadina ayas ala qaila. Kaifa la asyuku fil wa'di wa ana ara amami al-waqi al-mukhalifa lahu. Hanya saja seseorang di antara kita mungkin bertanya dengan ujaran seperti ini. Kaifa la asyuk? Bagaimana aku enggak ragu? Bagaimana aku enggak ragu dengan janjinya? Wa ana aro, sementara aku lihat sendiri fakta, realita di lapangan di hadapanku. Kondisinya berbeda dengan yang dijanjikan tadi. Ya aku ragulah. Gimana nggak ragu? Ini kondisinya. Ini fakta realitanya di lapangan. Gimana? Nah itu. Ya. Ini. Hujan. Wal jawab huwa anna alladhi tudakhiluhu ar-ribatu fi sidqi wu'udillahi azza wa jalla wa qad dzakartu namazija anha huwa dzaka alladhi yulahiqu daiman ma lahu min huquqin indallah wa la yulahiqu nafsahu bi syai'in minal wajibati tsabitati lillahi alaihi. Lihat. Ini dari Syabuti jawabannya. Jawabannya begini kata Syabuti. Jawabannya adalah annalladzi tudakhiluhu, bahwa orang-orang yang disisipi, apa namanya itu, dirasuki, orang-orang yang dirasuki rasa bimbang dan ragu terhadap kebenaran janji-janji Allah Ta'ala. Dan aku sudah sebutkan contoh-contoh janji itu di ayat-ayat inilah, ayat-ayat kan, yang tadi belum jelaskan di atas, adalah huwa dzakalladzi, sosok yang senantiasa dia menuntut apa yang menjadi haknya terhadap Tuhan. Tapi dia lupa untuk menuntut dirinya berkenaan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan sebagai hak Tuhan pula terhadap diri dia. Dia aja nuntut Tuhan gitu. Ya mana ini, mana ini? Mana ini Tuhan? Tapi janji. Ini aku tengok tuangan janjinya dalam firman-Nya. Tapi engkau berfirman, ini janjimu, mana ini, mana ini, mana ini, kapan lagi, kapan lagi. Penuhilah Tuhan. Jadi keraguan itu muncul dari orang yang selalu menuntut kepada Tuhan. Perasaan keberhakannya atas janji itu dari Tuhan. Sementara dia lupa untuk menuntut dirinya. Memenuhi semua syarat ketentuan Allah. Berupa apa? Kewajiban-kewajiban yang pasti sebagai hak Allah pula terhadap dirinya. Nggak dipenuhi, penuhilah. Kata Tuhan, penuhilah. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatana alim barakatin minas sama. Kan janji juga itu, ya kan? Andai kata penduduk negeri betul-betul beriman, bertakwa, kami bukakan berkah dari mana-mana penjuru buat mereka. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman dengan benar kepada Allah Ta'ala? Sudahkah bertakwa kepada Allah dengan segenap seluruh kemampuan kita? Sudahkah penuhi itu? Kok nuntutnya ke Tuhan, lupa nuntut diri sendiri untuk menjunjung syarat tadi? Tuntutlah diri sendiri untuk memenuhi syarat itu. Jangan tuntut Tuhan terhadap janjinya. Kalau nuntut Tuhan berarti apa? Dia ragu sama? Ya, kok ragu sama aku rupanya? Ragu kok sama aku rupanya. Bahwa aku gak akan penuhi apa yang aku janjikan. Sekarang yang perlu kau pastikan kau. Sudahkah kau penuhi semuanya yang aku minta kepadamu? Apa itu? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Penuhilah. Penuhi itu kupenuhi semuanya. Oke? Nah, itu. Jadi orang-orang yang disisipi dan dihantui, dirasuki rasa ragu adalah orang yang biasanya dia selalu mengumbar tuntutan kepada Tuhan.
atas perasaan hak-hak janji yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi dia lupa untuk menuntut dirinya. Terkait hak-hak Tuhan pula terhadap dirinya berupa kewajiban-kewajiban agama. Titah perintah Tuhan. Kau penuhi enggak? Nuntut aku sholat subuh pun tidak. Mungkin. Nuntut aku. Tapi beribadah enggak ikhlas sama aku. Ibadahnya untuk dirinya sendiri. Ibadahnya dirasuki hasrat dirinya. Syahwatnya. Karena dia ingin dari aku sesuatu, maka dia beribadah sama aku. Karena itu dia bangun malam. Karena ada keinginannya. Habis keinginan dapat, ditinggalkannya aku, kata Tuhan. Begitu kau ngabdi sama aku. Itu yang kau anggarkan sebagai tuntutan sama aku. Kalau aku nuntut, macam mana? Kata Tuhan. Cuman kalau nuntut, aku gantian nuntut sekarang. Yang kau hirup itu nyawa punya aku itu. Bayar itu. 5.000 sekali hirup. Berapa hirup 24 jam? Kira-kira. Bayar itu, bayar. Bayar itu. Gimana kira-kira? Kalau aku yang nuntut, kata Tuhan. Nah. Salah semua. Ujian cobaan dari Allah Ta'ala kepada semua orang beriman. Salah bersikap, salah. Ya salah lah. Salah dalam mengambil sikap, memutuskan sesuatu. Karena tidak ikut rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut rambu-rambu Allah Ta'ala. Dari apa semuanya itu? Semuanya dari pemahaman yang salah dan keliru. Pemahaman yang salah dan keliru tentang arti jihad. Itu dia. Itu. Termasuk dari ulama besar dunia yang salah dalam menyikapi hal ini. Maaf saya, termasuk Qardawi satu. Dia yang menyulut peperangan ini. Termasuk orang-orang pergerakan yang memanas-manasi dari belakang. Setelah kobarannya besar, mereka cuci tangan, buang badan. Ayat Korni juga termasuk satu. Biar ini masuk sini. Semua dai-dai Wahabi dan orang-orang Harakiyin terlibat mengkobarkan api peperangan saudara ini. Ketika besar menyala-nyala, mati semua orang, cuci tangan semuanya. Buang badan. Emang pemahaman salah dalam mengambil sikap. Ujian dari Allah Ta'ala semuanya, emang ujian semuanya dari Allah Ta'ala. Itu. Udah dibilang sama syariat, nggak boleh khuruj alal hukam, nggak boleh, nggak dibenarkan. Khuruj alal hukam, apa namanya? Memerangi penguasa yang sah, apapun alasannya. Semisal itu semuanya. Revolusi, kudeta, nggak dibenarkan sama agama. Bukan begitu memaknakan jihad. Bukan seperti itu. Nggak bisa begitu. Dan terbukti di mana-mana. Ya kan? Libya saksi, Irak buktinya juga. Rupanya setelah Saddam terguling makmur Irak. Makmur rupanya. Sekarang Qaddafi jatuh rupanya maju macam Eropa, Libya. Macam kerupuk disiram air Libya sekarang. Dan yang jatuh jadi korban siapa? Umat Islam juga. Kalau kasus kudeta perpindahan antara
Umayyah, Muawiyah pada Abbasiyah itu bisa dibilang kudeta itu? Enggak, bukan gini, Ustaz. Memang Andai kata lah, nah, andai kata kan ini kan masalahnya kan karena mungkin kita kalah di Syria atau di macam di apa itu di Iran ya. Bagaimana misalnya kalau kita bandingkan ini dan ini menurut apa saya salah ini kan. Enggak, peralihan kekuasaan itu gini, memang melemah. Itu kan berdarah-darah juga, Ustaz. Iya, memang berdarah-darah semuanya. Ada berdarah. Kita nggak bilang, itu kan Nabi yang bilang. Apa setelah Khulafaur Rasyidin? Mulukun udhad, kata Nabi. Penguasa-penguasa yang menggigit satu dengan yang lain. Zalim, aniaya. Yazid bin Muawiyah lah. Pertama, yang mengotori darah Umayyah dengan darahnya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membantai orang Islam sendiri sebagai panglima perangnya. Terus begitu. Udah, begitulah turun-temurun. Tinggal lagi dampaknya besar atau kecil aja. Begitu, kekuasaan itu. Nah, kemudian begini kata ulama. Saat di akhir dinasti Umayyah, dia melemah. Dinasti itu melemah. Sehingga di kop begitu kekuasaannya. Sama Abbasiyah. Nah itu. Nah, tinggal lagi apakah itu syar'i atau tak syar'i itu lain lagi ceritanya. Udah? Nah, syar'i tak syar'i tapi itu realita sekarang. Itu realita. Bahwa habisnya semua dinasti Umayyah, ya kan? Beralih kepada Abbasiyah. Abbasiyah juga begitu. Redup, jatuh, ya kan? Masuk Asr Mamalik, ya kan? Ya kan? Baru masuk Utsmani, kan? Turki Utsmani dan seterusnya. Memang begitulah sejarah. Nah, jadi gini, kalau kekuasaan itu lemah, nggak didukung oleh mayoritas lagi rakyat, nah di sini bisa istilahnya apa? Dikop kekuasaannya. Ini katanya ya, setuju, mohon maaf Ustaz. Ini yang terjadi sama Mursi. Jadi Mursi bukan kudeta sebagaimana kudeta yang dilarang agama. Mursi kekuasaannya lemah, nggak didukung oleh semua, bahkan sama pemerintahnya sendiri. Ditinggalkan dia. Parlemen, pemerintahannya, tentara. Maka sisi yang mengkop ketidakberdayaan penguasa karena nggak didukung semua oleh semuanya. Nah itu. Jadi sama masalah seperti antara Umayyah dengan Abbasiyah. Iya, misal itu dia. Jadi kalau misalnya begitu, kenapa kita tidak bisa menyamakan kasus di Syria? Dengan... Oh, kok di Syria nggak lemah? Buktinya bertahan sampai sekarang dia. Dibantingnya semua yang menentang dia. Mungkin ini. Andai kata misalnya analisisnya Syekh Qaradawi, dia mungkin berpandangan seperti itu, kira-kira. Oh salah lah, dia realitanya nih. Ini realitanya. Realita menjawab fatwa Qaradawi. Apa realitanya? Bashar Assad tetap bertahan dan mati umat Islam ribuan orang. Ratusan ribu orang mati. Itu realitanya. Realita di lapangan. Berarti apa? Yang dianggap lemah tidak berkuasa dia. Dia show of power. Nah ini nggak dibaca orang tuh. Waktu Mursi nggak begitu. Selesai. Mana ada Mesir nggak sempat tumpah darah. Ya kan? Selesai. Diadili dan selesailah urusannya. Pengadilan tak tahulah kita. Tapi itulah peralihannya. Peralihan kekuasaan seperti itu dari Mursi ke Sisi. Nah, sementara Bashar Assad masih bertahan sekarang ini ya. Masih berkuasa dia. Berapa yang udah mati? Ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Melibatkan anak-anak dan para wanita. Ya. Layak mereka jadi korban. Lain lagi yang harus, apa istilahnya? Apa refugees, apa? Lajiin, apa namanya? Pengungsi. Para pengungsi yang tak jelas. Kena hancur kampung dan negaranya.
perempuan keluar nggak tahu mau kemana minta perlindungan, diperkosa. Itu kira-kira efek dari mana semua itu? Efek dari fatwa orang-orang yang tak bertanggung jawab melihat kondisi dan situasi. Bukti bisa kita lihat, awalnya dia kobarkan api itu, belakang cuci tangan dia. Belakang cuci tangan dia. Waduh. Saya lihat videonya semua saat. Saya rekam semua ini. Saya lihat videonya. Udah. Wow. Dia sama dia lagi sedang nyantai-nyantai di kebun, makan-makan, mau senang-senang, cerita-cerita orang perang di Irak, dia yang manas-manasin. Siapa yang ciptakan ISIS? Iya, lewat tangan siapa? Ada mufti-muftinya lah. Mana boleh Amerika begitu saja, muftinya. Qaradawi termasuk satu. Apa kayak mufti lah, ada muftinya. Maka mohon maaf, Qaradawi disebut orang di Arab sana apa? Mufti NATO. Dan sebab ini Qaradawi dikeluarkan dari Masyikhatul Azhar. Dicabut. Kesyekhannya di Azhar. Dilepas. Dah. Allah yarham. Yang ya mohon maaf saya kalau seperti ini memang dia memprovokasi terbunuhnya Syekh Buti. Lepas tuh cuci tangan dia. Lihat videonya. Di awal provokasi. Ini ulama yang berpihak kepada pemerintah begini turunkan, itu kata dia. Mati Syekh Buti dibom, 2 harinya setelah itu cuci tangan dia. Aku nggak ada begini, nggak niat begini. Wih, gitu. Tengok videonya. Tengok videonya. Orang bilang kau yang memprovokasi orang mati Syekh Buti cuci tangan kau habis itu, kata orang. Malu kita dengarnya. Lihatlah. Maaf ini, saya ngelihat yang Arab. Langsung. Nah, mungkin kawan-kawan jemaah nggak pernah lihat video Arab mungkin, mohon maaf. Alah, ini gara-gara si Husni, coba cari kajinya. Jadi politik. Nah, tapi si Husni tanya, macam mana Syria katanya? Coba ceritakanlah Syria jadinya. Ceritalah semua percaturan. Nah. Oke. Ya, gimana? Bang? Apa, Bang? Kalau gitu biarkan aja latuk deh, kali apa mau buat-buatnya kan. Gimana tuh? Pemerintahnya yang sahkan. Ya udah, nggak bisa, nggak boleh. Khurud tak boleh. Khuruj tak boleh. Khuruj, apa arti khurud? Hah? Pemberontakan dengan kekuatan besar, mengadukan 2 kekuatan besar, nggak boleh. Khurud, pemberontakan itu nggak boleh. Itu nggak boleh, itu dilindungi hukum, lain ceritanya. Yang boleh khurud, mengadakan pemberontakan dengan membenturkan 2 kekuatan besar, itu nggak boleh. Itu nggak dibenarkan. Nah, itu. Nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau kritikan, teguran, demon, itu memang diatur undang-undang. Legal pun menurut kita sendiri legal itu. Innahu yaqul mathalan ha nahnu mu'minun muslimun masajiduna amiratun bil musallin nastaqbilu syahra ramadan bis siyam nahra ilal haji fi ayyamihi idzan fa nahnu nantasiru lidinillah fa aina huwa nasruhu lana malahu yusallitu alaina al a'da'a min kulli jihatin yastalibuna hukukana wa yahtalluna awtanana. Ya. Innahu yaqul, bisa jadi orang itu mengucapkan seperti ini, berpandangan seperti ini. Ha nahnu, nih dah. Ini kami nih. Orang beriman, orang Islam, masjid kami makmur dengan orang-orang sholat, ramai, alhamdulillah.
Udah, nastakbil, kami sambut bulan Ramadan dengan ibadah puasa. Ini kami ini. Udah. Nahra'il had, ya. Ketika datang musim haji, kami penuhi panggilan Allah Ta'ala. Saat itu, idzan, kalau jika demikian, fanahnu nantasiru, kami telah menolong agama Allah Ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah tuntut kepada kami. Ini masjid kami makmur, masjid kami ramai. Ini orang-orang sholatnya. Ramadan kami sambut dengan penuh gembira. Haji kami penuhi panggilan Allah Ta'ala. Bahkan ngantri lagi kami untuk itu. Kurang apa lagi ini? Bukankah ini bukti kami menolong agama Allah, menjalankannya? Sekarang fa'aina huwa nasruhu lana. Sekarang mana pula pertolongan dia buat kami? Mana dia? Malahu, kenapa pula dia Allah Ta'ala? Kenapa pula Tuhan justru malah yusallitu alaina, menguasakan musuh-musuh kepada kami? Kenapa pula justru malah begitu dari dia jawabannya? Min kulli jihatin, dari segala penjuru. Ya kan? Politiknya, ekonominya, apalagi kurang? Semua. Sosialnya. Yastalibuna hukukana, mereka merampas, para musuh merampas hak-hak kita dan menduduki negeri-negeri kita. Mana? Lihat. Gimana kalau begitu dia? Yaqulu hadza min khilalil manazil al-mukabbirah allati yadauha ala huquqihi wa huquqil ummah jam'a duna ayatatabba al-wajibati allati kallafahu Allahu biha fadayya'aha min khilalin min dharin dha'ifin wahidin. Yaqulu hadza, orang ini berucap seperti itu min khilal, dari sisi manazir, dari kaca pembesar yang dia letakkan di hadapan hak-hak dia dan hak-hak umat keseluruhannya. Duna, tanpa dia mengikuti atau tanpa dia melihat, mengamati kewajiban-kewajiban yang Allah embankan terhadap dirinya, yang mana dia abaikan itu. Min khilali, dari sisi kaca pembesar dhaif wahid, kaca pembesar yang lemah, bukan kaca pembesar gitu. Pakai kata pengecil, kaca pengecil. Min dhar dhaifin wahidin. Waktu nengok dia, waktu melihat hak dia kepada Tuhan, dilihatnya pakai kaca pembesar sebesar-besarnya, sebanyak-banyak kaca pembesar. Bukan kaca pembesar, pakai elektron. Apa itu kaca pembesar yang pakai elektron, bukan pembesar ini lagi. Mikroskop, mikroelektron itu. Yang bisa nampak, Masya Allah. Yang saya sampaikan kemarin tuh, saya kagum dengan ciptaan Allah Ta'ala. Rupanya nggak ada yang kecil. Yang saya sampaikan dalam secangkir ini, segelas ini air putih, segelas dicampur sama sesendok tanah yado, diambil setetes airnya, dituangkan di di kaca pembesar mikroelektron itu, diteropong. Ternyata ada miliaran makhluk hidup di dalamnya, di setetes tadi itu. Mana tuh kira-kira agungnya Allah dengan ciptaannya? Mana kira-kira? Gimana tuh kira-kira? Setetes diambil, setetes dari sesendok tanah yang dikayuh di segelas air. Dilihat pakai elektron tadi itu, mikroelektron itu, dilihat. Kata yang mengamati ini, terdapat miliaran katanya makhluk hidup bergerak-gerak di situ. Ini kaca pembesarku. Kalau mungkin ada yang lebih canggih lagi, entah berapa lagi itu nampak. Nah kira-kira, dia orang tadi nih nengok yang punya hak dia tuh, pakai itu dia. Tuhan, banyak udah kami buat nih Tuhan. Aku begini Tuhan, aku begini Tuhan, aku begini Tuhan. Kami begini Tuhan. Tuhan, mana janji kau Tuhan? Waktu nengok hak dia, tak pakai kacamata dia. Nggak ada yang salah sama aku, 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 nggak ada yang salah sama dia. Sikap kau begitu tuh salah sama Tuhan. Sikap kau seperti itu salah sama Tuhan. Ketika ingin melihat hakmu, kau besar-besarkan hakmu.
Ketika apa yang Tuhan tuntut kepadamu, kau merasa sudah penuhi semua itu. Pepatah Melayunya. Hah? Pepatah Melayunya. Hah? Melihat. Di seberang lautan Nampak. gajah Di pelupuk mata, tak nampak. Nah, itu. Begitulah. Itu. Nah. Oke? Ada nantilah kita sambung lagi. Yang panjang nih soalnya. Mutiara hikmahnya. Apanya? Paragrafnya panjang. Insyaallah ya. Mohon maaf tadi saya ya. Saya tadi larut menjelaskan tentang apa tadi? Percaturan politik ya yang berlaku di negeri-negeri Islam. Saya mohon maaf. Kalau saya berpihak, saya minta maaf. Saya berpihak Islam ya. Ya, karena bagaimanapun saya bukan sekedar dukung guru saya. Saya baca pemikirannya, saya baca bukunya. Baca bukunya Al-Jihad, Kaifa nafhamuhu wa numarisuhu. Baca kitab itu. Luar biasa bagusnya. Udah? Itu. Baca buku beliau. Saya bukan sekedar karena guru saya berpihak, enggak. Bukan karena itu semata. Tapi karena apa yang menjadi pandangan pendirian beliau itu yang sebenar-benar daripada pandangan syariat. Itu ketetapan syariat. Nah.